Shalom, selamat berjumpa kembali. Dan puji Tuhan, rupa-rupanya kita sudah tiba di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi akan memasuki tahun baru 2021. Tentu kita rindu mendengarkan sabdanya sebagai ungkapan syukur kita, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya di akhir tahun 2020 ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita di akhir tahun, Kamis tanggal 31 Desember 2020 diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25, dan bahan bacaan diambil dari Mazmur 119 ayat 89 sampai ayat yang ke-96 dengan tema firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, konon katanya ada seorang budak yang sulit dikendalikan karena dia selalu memaki-maki, selain juga itu berbuat onar di sekitarnya. Di sebuah pasar jual budak, orang hanya melihat dia dan melirik dia, dan tidak ada satupun yang membeli dia karena memang kenakalannya. Tapi di ujung hari itu, karena dia mau dijual dengan murah, ada seorang tuan yang mau membelinya dan membawanya ke rumah. Tapi rupa-rupanya di rumah tuan tersebut juga dia tetap berbuat onar dan memaki-maki, walaupun sudah berulang kali dihukum. Akhirnya suatu hari tuannya membuat surat dan dia memberikannya kepada budak tersebut. Dan betapa kagetnya budak itu, karena surat itu rupanya bukan surat penghukuman, tapi justru surat pembebasan dirinya. Dia kaget dan dia tersungkur, dia minta maaf dan berjanji akan berbuat baik, mengasihi tuannya. Dan memang benar, dia berubah total sehingga dia betul-betul menjadi orang baik. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, masih ada banyak orang yang melakukan kejahatan, berselisih paham, dendam, sakit hati, membunuh, memperkosa, selingkuh, mencuri, berbuat onar, berselisih paham, bertikai, bahkan ada yang berperang dan lain-lain kejahatan lainnya di tahun 2020, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya, karena memang masih berada di bawah kutuk dosa atau berada di dalam belenggu kejahatan. Tapi puji Tuhan saudaraku, karena kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dimerdekakan, dibebaskan, disucikan dari dosa-dosanya, dan diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Tahun 2020 ini saudaraku segera akan berakhir. Dan jika Tuhan berkehendak, kita akan memasuki tahun baru 2021. Saya tidak tahu apakah karena pandemi COVID-19 atau karena masih ada di antara kita yang belum mengalami pembaharuan oleh firman Tuhan yang kekal, sehingga masih senang dan sering berbuat jahat, melakukan hal-hal yang tidak baik, berselisih paham, dendam, dan tidak mengampuni umpamanya, dan melakukan hal-hal yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Bukankah seharusnya jika kita renungkan, kita amati, masih banyak begitu hari-hari yang manis, menggembirakan, masih ada keberhasilan, kesuksesan, dan berkat-berkat Tuhan yang mengisi hari-hari kita di tahun-tahun lampau. Saya percaya bahwa semua yang telah kita jalani itu bukan karena kemampuan, gagah, dan hebat kita,
Tapi justru karena kasih setia Tuhan dan firman-Nya yang menopang dan menyertai, meneguhkan dan menghibur kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan pada akhir tahun ini, sebagai ungkapan syukur saudaraku kepada Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama lagi mendengarkan sabdanya, beribadah, memuji-muji Tuhan untuk mengevaluasi diri kita dengan firman-Nya. Apakah masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, harus kita tinggalkan dan kita buang dari diri kita? Dan sekaligus membulatkan tekad kita, berkomitmen lagi agar hidup kita diperbaharui dari sehari ke sehari secara terus menerus, supaya kita bersandar mengandalkan Tuhan dan firman-Nya pada tahun 2021 ini. Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya mau bertanya, jikalau Tuhan berkehendak dan mau mengizinkan Anda hidup di dunia ini sampai umur berapa saudaraku? 70, 80 tahun, 90 atau 100 tahun saudaraku? Untuk apa? Apa yang Anda lakukan? Karena pertanyaan ini juga sekaligus menjadi perenungan kita, bahwa ternyata hidup kita ini di dunia ini adalah sesingkat umur kita atau usia yang kita minta tadi. Dan kita tidak bisa hidup abadi di dunia ini. Hari ini bisa saja kita hidup dalam kekayaan, kekuasaan, dan kemasyuran, atau sebaliknya miskin, terlunta-lunta. Tetapi besok kita bisa pasti, dan pasti memang akan mati. Sekali lagi, tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Yang kekal itu hanyalah Allah dan firman-Nya. Kematian membuat masa hidup manusia terbatas. Firman Tuhan katakan, hanya seperti rumput dan bunga, sebentar akan layu dan kering, dan segalanya akan meninggalkan kita. Itulah yang terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sejak itu saudaraku, hidup manusia dibatasi oleh waktu. Dan tamatlah riwayat kita, siapapun kita manusia ini. Jika demikian adanya, bukankah hanya firman Allah satu-satunya yang kekal, yang dapat menjadi pedoman, pondasi, dan kompas hidup kita selama hidup di dunia yang fana ini? Bahkan sebenarnya firman Tuhan itu sanggup memberikan hidup yang kekal bagi kita menuju kepada kehidupan di balik kematian jasmani, yakni sorga yang telah dipersiapkan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dengan tema firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, kita akan merenungkan betapa hebatnya kuasa dan dampak firman Tuhan bagi kita umat manusia. Untuk itu, marilah kita perhatikan secara bersama-sama. Yang pertama, mengalami kelahiran kembali. Manusia lama telah diperbudak dosa. Hidupnya dikuasai oleh kegelapan. Tidak ada kebenaran. Hidupnya jauh melenceng dari jalan kebenaran dan hidup. Dan kita, puji Tuhan, bersyukur karena kuasa firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita, memberikan kesadaran kepada kita, sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman Allah selain mengajar juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Ini berarti firman Tuhan dapat menunjukkan kepada kita apakah kita salah dan di bagian mana kita bersalah. Tidak hanya menunjukkan kesalahan kita, tetapi juga
mampu memperbaiki kelakuan kita, memberikan kuasa sehingga kita mengalami kelahiran kembali, kelahiran dari atas oleh kuasa Roh Kudus. Kita akhirnya sadar bahwa kita orang berdosa. Kita menyadari akibat daripada dosa, yakni kematian kekal, yang membuat kita akhirnya rindu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Kristus, sehingga kita mendapatkan pengampunan dan penyucian oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita betul-betul dibebaskan oleh Yesus dari dosa dan kematian kekal. Dan karena percaya kepada Yesus, kita akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, tidak hanya itu, kita menjadi umat Tuhan, anak Allah. Dan selain itu, selain kita memperoleh pengampunan dan hidup kekal, kita juga memiliki kuasa untuk menang atas dosa, atas keduniawian, atas kuasa iblis dan kuasa maut. Betapa luar biasanya kuasa daripada firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Saya sudah ungkapkan tadi, saudaraku, bahwa sejak manusia berdosa tidak ada lagi yang benar. Hidup licik, menipu, senang berbohong, dendam, dan seseenak perutnya. Bahkan hidup dalam keegoisan. Tetapi saudaraku, karena kasih karunia Tuhan Yesus bagi yang percaya, kita telah ditebus. Penebusan kita dilakukan bukan dengan emas, perak, dan uang, melainkan melalui darah Yesus di Bukit Kalvari. Karena itu, kehidupan orang Kristen juga diberi kuasa untuk mencerminkan diri sebagai orang-orang tebusan yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Wujud dari ucapan syukur atas karya penebusan Kristus bagi kita, yakni kita juga akan menjaga hidup kita secara kudus dan hidup dalam kebenaran. Kita sadar bahwa Allah Bapa kita adalah kudus dan benar. Tentu sebagai anak yang dikasihinya, firman Tuhan juga merindui agar kita hidup kudus dan hidup benar. Saudaraku, benar memang kita manusia lemah, banyak jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan yang kekal itu penuh kuasa, menolong, meneguhkan, mengangkat, dan juga memampukan kita untuk berjuang dengan tak putus-putusnya menjaga hati, mulut, dan tindakan-tindakan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk itu, saudaraku, mari kita belajar terus, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap hidup benar, hidup kudus di tahun 2021 yang akan datang. Sebagai apa? Ungkapan syukur kita atas penebusan Kristus. Yang ketiga, mengamalkan hidup dalam kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Saudaraku, harus kita menyadari bahwa manusia lama senang berselisih, senang bersaing, dan saling menggigit. Tetapi firman Tuhan yang hidup memanggil kita, anak-anaknya, untuk hidup dalam persaudaraan yang penuh tulus ikhlas. Kata yang digunakan di sini adalah kata Philadelphia, yang secara hurufiah sebenarnya berarti kasih kakak beradik atau kasih persaudaraan. Dan jika kita sebenarnya sudah dilahirkan kembali, berarti kita sudah menjadi satu keluarga Allah. Karena pada saat kita percaya, berarti kita masuk dalam hubungan yang mengikat dengan Allah, di mana Dia menjadikan dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya melalui kelahiran baru tersebut dalam ayat 23 tadi.
Oleh karena adanya hubungan keluarga yang erat ini, kita menjadi pewaris tetap bagi kita yang disediakan oleh Allah di sorga, ayat yang keempat. Tetapi toh kita masih berada di dunia yang fana ini. Dan firman Tuhan secara tegas tadi memanggil kita untuk mewujudkan kasih persaudaraan yang sejati, penuh tulus ikhlas, penuh dengan dari hati. Karena Allah Bapa kita adalah kasih, dan siapa yang percaya kepada Allah harus apa? Mengasihi sesamanya. Untuk itu, buanglah saudaraku manusia lama yang egois, berpusat kepada diri sendiri. Saudaraku, ada seorang kakak yang masih kecil sedang menggendong adiknya yang juga masih kecil, karena ayah dan ibunya bekerja di ladang, bukan hanya 1 jam, tapi berjam-jam. Dan sewaktu ada yang menanyakan kepada dia apakah adiknya itu tidak terlalu berat baginya, dengan tegas dikatakan tidak. Kenapa? Kata orang itu, karena dia adalah adikku, katanya, bukan adik orang lain, bukan anak orang lain. Sehingga dia dengan senang penuh kasih mau menggendongnya. Dan saya mau bertanya juga kepada saudara sebagai orang tua, apakah sulit, apakah berat, apakah ada beban yang berat untuk menyekolahkan anak-anakmu? Tentu tidak toh. Kenapa? Karena dia dan mereka adalah apa? Anak-anak yang engkau kasihi, bukan anak tetangga dan anak orang lain. Saudaraku, begitu jugalah jika kita sudah mengalami kelahiran kembali oleh kuasa Roh Kudus, kita sudah kan sama-sama menjadi anak-anak Allah, anggota kerajaan Tuhan. Pasti ringan dan mau mengasihi sesama, senang membangun persaudaraan yang rukun, gampang mengampuni, saling melengkapi dan mengasihi, rindu berbuat baik bagi sesama. Karena kesanalah firman Tuhan katakan apa? Tuhan curahkan berkat-berkatnya. Saudaraku, membangun hidup persaudaraan yang rukun, persaudaraan yang tulus ikhlas sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Karena adanya kaum radikalisme yang telah merobek kasih dan kain persaudaraan kita. Kepentingan ekonomi dan politik dan lain-lain telah menggunakan kendaraan agama, etnis, dan suku untuk kepentingan pribadinya. Tidak peduli akan ancaman perang saudara. Sementara itu kita tahu bahwa adanya COVID-19 dan berbagai bencana yang melanda negara tercinta ini. Saudaraku, saya masih ingat dulu waktu kecil di kampung kami. Setiap malam Natal, malam Tahun Baru, dan juga malam takbiran, kami saling mengunjungi satu dengan yang lain, saling berbagi kue, minuman, dan juga makanan. Tetapi sekarang entah kenapa dan ajaran apa, itu lenyap begitu saja. Kita tidak bisa lagi bersaudara, seolah-olah kita jauh dan saling memusuhi satu dengan yang lain. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengembalikan persaudaraan yang sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Sebagaimana tadi diungkapkan oleh firman Tuhan, bahwa memang hari-hari kita manusia hanya seperti rumput dan bunga, artinya sementara dan terbatas. Tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya.
Dan dia berkuasa untuk menyucikan dosa-dosa kita. Berkuasa melahirkan kembali. Bahkan berkuasa untuk menjadikan hidup kita benar dan kudus. Mempererat hubungan kekeluargaan kita. Menjauhkan perselisihan, dendam, dan sakit hati kita. Sehingga hidup kita penuh dengan kekeluargaan yang tulus ikhlas. Selain itu saudaraku, firman Tuhan juga berkuasa untuk memberikan kebahagiaan bagi hidupmu dan keluargamu dan pekerjaanmu dan masa depanmu. Berkuasa memberikan kemenangan atas iblis. Matius yang keempat. Berkuasa memberikan kemenangan dan juga keberhasilan dan keberuntungan. Yosua 1. Berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, dan meneguhkan engkau. Dia juga berkuasa memberikan kemenangan atas dosa, kuasa maut, dan keduniawian dan iblis. Dan yang luar biasanya, firman Tuhan juga berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Itu saudara-saudara, mulai hari ini, saat ini, malam ini, mari kita berjanji dan berkomitmen saat ini dan berkata dalam hati kita masing-masing, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku akan binasa dalam sengsaraku. Dan untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 92 sampai ayat 93. Tuhan Yesus memberkati saudara memasuki tahun baru 2021 dan menjalaninya bersama firman Tuhan hari demi hari di tahun 2021. Kami dan keluarga menyampaikan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.